Assalamualaikum ayah bunda, semoga sehat selalu. S2, bab ke-46. Kamu apain sih dia sampai memohon-mohon seperti itu? Tanya Arhan penasaran setelah mereka berada dalam mobil untuk kembali pulang. Urusan cewek mas, nggak perlu tahu. Elena tersenyum tipis. Ya ampun, iya deh, wanita emang ras paling kuat di muka bumi ini. Arhan berdecak kagum. Elena berusaha menahan tawanya. Setidaknya dengan begini dia akan berhenti mengganggu rumah tangga mereka. Mas Arhan cintakan sama aku? Tanya Alana tiba-tiba. Tentu saja, kenapa kamu menanyakan hal itu? Arhan berpaling sejenak pada Elena. Berjanjilah untuk selalu jujur bila Mas Arhan menghadapi perempuan seperti dia lagi. Iya sayang, aku akan selalu cerita sama kamu. Tapi aku akan berusaha keras untuk tidak menciptakan celah untuk perempuan lain masuk. Hatiku sudah terkunci hanya untukmu, my love. Arhan tersenyum. Gombal. Elena mengerling manja. Dia menghempaskan bokongnya ke atas kursi kerjanya. Dia masih tidak menyangka kalau Elena berani mengancamnya seperti itu. Tetapi Elena pantas marah karena ia memang yang tak tahu diri karena telah berani menggoda suaminya. Kenapa mukamu ditekuk seperti itu? Apa ada sesuatu yang membuatmu marah? Tanya Riko yang memperhatikan dia dari tadi. Dia menoleh pada Riko yang sedang sibuk dengan berkas-berkasnya. Gak ada apa-apa Riko, aku hanya sedikit lelah karena gak sempat makan siang tadi. Perutku rasanya sangat lapar. Dia mengerucutkan bibirnya. Ini, aku belikan roti. Aku tahu kamu pasti gak sempat makan siang tadi. Riko menyodorkan sebuah roti sisir pada Dea. Wah, kamu memang sangat perhatian Riko. Aku terharu sekali. Dea menerima roti pemberian Riko dengan senang. Tak menunggu waktu lama, Dea pun segera menyantapnya. Riko pun hanya tersenyum dan senang karena dia memakan roti pemberiannya. Riko, boleh tanya enggak? Tanya saja. Jawab Riko tanpa menoleh dan tetap fokus pada pekerjaannya. Apa aku boleh mengajakmu makan nanti malam? Tanya dia tiba-tiba. Uhu. Riko tersedak saking terkejutnya menerima tawaran dari Dea. Ada angin apa hingga dia mengajaknya makan malam? Apa aku gak salah dengar? Riko ingin memastikan kalau telinganya normal. Dia menahap tawanya melihat tingkah lucu Riko. Aku serius Riko. Aku ingin mengajakmu makan malam. Oke, aku mau. Makan malam di mana? Riko terlihat begitu antusias. Di rumahku saja. Aku akan masak untukmu. Nyes, seperti ada air dingin yang menyirami hati Riko saat itu. Baginya tawaran makan malam dia di rumahnya lebih berarti dibanding makan malam di sebuah restoran mewah. Oke sayang, pulang kerja kita pulang bareng. Riko mengedipkan sebelah alisnya dan tersenyum manis pada Dea. Gelayar aneh dirasakan dia saat itu. Mendengar Riko memanggilnya dengan sebutan sayang membuat hatinya berdebar kencang. Ya Tuhan, apa yang sebenarnya terjadi dengan diriku? Batin dia sembari memegangi pipinya yang menghangat. Sore harinya Dea dan juga Riko pulang bersama menuju apartemen Dea. Hal itu mengundang perhatian dari beberapa orang karyawan yang kebetulan melihat dan masuk ke dalam mobil Riko. Cie Riko, Dea, kalian pacaran ya? Goda yang lain. Doain gue biar bisa membuat dia menjadi ibu dari anak-anak gue. Teriak Riko tanpa malu-malu.
Dia hanya tersipu mendengar cuitan Riko tersebut. Entahlah lelaki itu serius atau tidak, yang jelas hati dia bergetar karenanya. Rick, kita mampir ke swalayan dulu ya. Ada bahan makanan yang harus aku beli dulu. Oke, gak masalah. Riko mulai menyalakan mesin mobilnya dan pergi meninggalkan area kantor. Setelah semua bahan makanan dibeli, dia dan Riko pun bergegas pulang ke apartemen. Kedatangannya disambut oleh pelukan hangat dari Dinda. Anak itu berceloteh menceritakan kegiatannya hari itu. Dan seperti biasa dia selalu mendengarkan dengan antusias. Riko tersenyum melihat keakraban dia dengan putri semata wayangnya itu. Riko juga kagum dengan sikap keibuan yang dimiliki dia. Dia adalah tipe wanita idamannya. Dinda, ayo salim dulu sama Om Riko. Perintah dia pada putri kecilnya itu. Dinda pun mengulurkan tangannya pada Riko. Wajah cantiknya yang menggemaskan membuat Riko tidak tahan untuk mencubit pipi gembel gadis kecil itu. Dinda main sama Om Riko ya? Karena Mama mau masak dulu untuk makan malam kita. Riko menggendong Dinda dan langsung mengajaknya main di ruang TV. Dia hanya tersenyum melihat keakraban yang mulai dibangun Riko dengan Dinda. Riko yang berhasil mencuri hati Dinda membuat mereka tampak akrab. Seperti ayah dan anak. Gumam dia yang mengawasinya sambil memasak. Astaga, apa yang aku katakan barusan? Dia menutup mulutnya karena sempat membayangkan Riko menjadi ayah sambung untuk Dinda. Sesuatu yang bagi dia hanya akan menjadi mimpi di siang bolong. Riko masih perjaka, mana mungkin mau serius menyukainya. Paling selama ini Riko hanya main-main dengannya. Tetapi terlepas dia serius atau tidak, dia harus mengakui kalau selama beberapa hari terakhir hatinya dibuat kebat-kebit oleh Riko. Harum aroma masakan menguat dari arah dapur. Sangat wangi hingga membuat perut Riko semakin lapar. Terlihat dia sedang sibuk dengan masakannya. Wanita itu ternyata cukup cekatan dan sepertinya sudah sering masak hingga dia sudah terbiasa seperti itu. Masak apa deh? Tanya Riko yang kini berdiri tepat di belakang dia. Aku masak udang asam manis serta ayam saus lada hitam. Semoga kamu menyukainya nanti. Dia tersenyum. Krep. Tiba-tiba Riko memeluk tubuh Dea dari belakang. Membuat tubuh wanita itu terlonjak kaget. Apapun yang kamu masak, aku pasti akan menyukainya. Aku jadi semakin yakin untuk menjadikan kamu istriku, Dea. Bisik Riko di telinga Dea. Kedua tangannya melingkar erat di perut Dea. Wanita itu kaget mendengar ucapan Riko barusan. Ia memutar badannya dan menghadap ke arah lelaki tampan di hadapannya itu. Tapi Riko, aku jauh lebih tua darimu dan aku sudah berstatus janda anak satu. Apa yang membuatmu jatuh cinta padaku? Kedua tatapan mereka pun beradu. Riko menatapnya dengan intens dengan mata yang meredup. Entahlah, tak ada alasan khusus kenapa aku bisa jatuh cinta padamu. Hanya saja aku merasakan jantungku berdebar setiap melihat wajahmu. Dia, aku mencintaimu. Apa kamu mau menjadi kekasihku? Riko mengungkapkan perasaannya pada Dea. Wanita bertubuh langsing itu tersipu malu. Ia sama sekali tidak menyangka kalau Riko akan menembaknya saat itu juga. Riko, pikirkan sekali lagi. Aku tidak ingin kamu menyesal nantinya. Tatapan mata dia tertuju lurus pada wajah tampan Riko tepat di depan wajahnya. Aku sudah yakin dengan keputusanku, Dea. Hanya tinggal menunggu jawaban darimu. Riko menunggu dengan wajah tegak. Dia memejamkan matanya untuk berpikir sejenak. Sepertinya dia juga tertarik dengan Riko. Jadi tidak ada salahnya kalau ia mencoba sebuah hubungan baru dengan pria itu. Aku mau Riko. Aku mau jadi kekasihmu. Dia tersipu saat memberikan jawaban untuk Riko. Benarkah kamu mau menerima cintaku?
Riko terbelalak tidak percaya. Dia tersenyum dan mengangguk. Riko tercenung untuk sesaat. Dia tidak tahu harus berkata apa pada Dea. Terima kasih Dea. Aku sangat bahagia mendengarnya, jadi kita resmi jadian nih. Riko tersenyum senang. Lagi-lagi dia mengangguk. Riko senang bukan main. Dia mengangkat tubuh Dea dan membawanya berputar. Adegan seperti di film-film dan akhirnya sebuah ciuman mesra menjadi penutup perayaan hari jati cinta mereka. Riko melumat bibir ranum Dea dengan begitu lembut, hingga keduanya terlarut dalam suasana yang begitu romantis. Mama, Om Riko lagi ngapain? Suara cempreng terdengar dan langsung membuyarkan keduanya. Sontak Dea dan Riko melepaskan pagutannya masing-masing. Mereka tampak malu karena Dinda sedang menonton adegan mesra keduanya dengan wajah polosnya. Ah, sayang, kenapa kamu kesini? Dia menghampiri Dinda dan menggendong gadis kecil itu. Di sana gak ada temannya, Mah. Celoteh Dinda. Dia melirik ke arah Riko. Pria itu pun nyengir karena seharusnya tadi dia menjaga Dinda selama dia masak. Iya, maaf sayang. Habisnya aku gak tahan ingin mengatakan cinta padamu. Riko cengengesan. Tapi kan bisa nanti, Rick. Mana Elite menyatakan cinta di dapur saat orang sedang masak. Dia mengerucutkan bibirnya. Yang penting kan kamu menerimanya. Riko nyengir dan segera mengambil alih Dinda dari tangan Dea. Dinda main sama Papa Riko dulu ya. Biarkan Mama menyelesaikan masak dulu. Riko terlihat sangat bahagia sekali malam itu. Dia kembali mengajak Dinda menonton televisi. Papa Riko. Dia tersenyum mendengar Riko menyebut dirinya sendiri dengan panggilan Papa. Memangnya Om Riko mau jadi papanya Dinda? Celetuk Dinda. Dinda sendiri mau nggak kalau Papa Riko jadi papanya Dinda? Mau, Om. Dinda langsung mengangguk. Kalau begitu doakan Papa biar Mama mau secepatnya nikah sama Papa Riko. Dia menatap haru ke arah Riko dan Dinda yang langsung bisa dekat seperti itu. Sepertinya Riko juga benar-benar tulus menyayangi Dinda. Apakah benar Riko benar-benar berniat menikah dengannya? Tanpa terasa ada lelehan air yang terasa hangat dari sudut matanya. Dia menangis dalam diam. Ia tidak menyangka akan ada pria lain yang mencintai dirinya saat ini. Makanan sudah siap. Ayo makan dulu, Rick. Dia menghampiri Riko yang masih duduk santai menemani Dinda nonton televisi. Oh iya, ayo Dinda sayang. Kita makan dulu. Riko mengajak Dinda pergi ke meja makan. Wah, ternyata kamu pintar masak ya deh, jadi makan sayang deh. Riko memuji hidangan yang tersedia di atas meja makan. Mereka pun akhirnya makan malam dengan lahap. Riko sangat senang karena ternyata dia pintar masak. Salah satu nilai plus di mata Riko untuk wanita yang pintar masak seperti ini. Ibunya juga pasti akan suka dengan tipe-tipe wanita seperti dia. Terima kasih atas makan malamnya sayang. Aku bahagia sekali malam ini. Rasanya malas sekali untuk pulang. Ucap Riko setelah mereka selesai makan dan saat ini sedang santai sejenak sambil menikmati udara segar di atas balkon. Dinda sudah tidur dari tadi dan kini hanya ada mereka berdua di apartemen. Kamu harus pulang sayang. Dia tersenyum. Tidak bolehkah aku menginap di sini? Riko merengek seperti anak kecil. Hush. Enggak boleh dong, kita belum sah menjadi suami istri jadi belum boleh menginap bareng. Dia menggeleng dengan tegas. Riko tersenyum. Aku suka dengan sikapmu Dea. Meski janda tapi kamu bisa menjaga diri. Riko mencubit dagu dia dengan gemas.
Dia tersenyum dan berjalan ke arah pagar pembatas yang ada di sana. Dia berdiri dengan kedua tangan memegang pagar besi tersebut. Langit malam tampak kelam karena bintang yang tertutup awan. Dia menghela napasnya. Banyak yang terjadi dalam hidupnya selama setahun terakhir ini. Ditinggal suami untuk selamanya, bertemu lagi dengan mantan kekasih, dan sebuah ide gila menawarkan diri untuk jadi istri kedua Arhan. Sampai akhirnya ia memilih untuk melabuhkan cintanya pada Riko. Semoga ini bukan keputusan yang salah dalam hidupnya. Sebab energi untuk mencintai seseorang rasanya sudah terkuras habis saat ini. Kenapa kamu melamun, sayang? Riko berdiri di belakang dia dan melingkarkan tangannya pada perut ramping wanita itu. Meski sudah pernah melahirkan, tetapi tubuh dia masih tetap ideal seperti seorang gadis. Aku hanya sedang berpikir apakah kamu serius dengan hubungan ini atau hanya sekedar main-main saja. Dia membalik badannya dan sekarang menghadap ke arah Riko. Apa aku terlihat sedang bercanda? Riko balik bertanya. Tapi aku bukan hanya sekedar mencari kekasih, Riko. Aku sedang mencari suami dan ayah untuk anakku. Jika kamu hanya berniat cari pacar untuk sementara waktu dan mengisi waktumu saja, maka lebih baik kamu cari perempuan lain saja. Aku tidak mau membuang waktuku lagi. Dia terlihat begitu serius dalam berbicara. Riko menatap dalam netra bening dia. Bibirnya menyunggingkan seutas senyum. Tangannya mengangkat dagu wanita itu. Lihat aku, dia. Aku sudah pernah bilang kalau aku juga sedang mencari seorang perempuan untuk aku jadikan istri, tapi aku belum menemukan wanita yang mampu menggetarkan hatiku. Sampai akhirnya aku bertemu denganmu dan getaran itu terasa sejak pertama kali aku melihat wajahmu. Maka dari itu, semenjak hari pertama kamu bekerja, aku langsung pepet kamu terus. Riko mengeluarkan senyumnya yang paling menawan. Benarkah? Dia menatap intens wajah tampan di depannya itu. Kamu gak percaya? Aku bisa membuktikannya. Tantangan Riko. Dengan cara apa? Dia menaikkan sebelah alisnya. Minggu depan aku akan perkenalkan kamu pada keluargaku. Aku akan bilang sama mereka kalau aku akan menikahimu. Ucap Riko membuat dia membelalakan matanya. Riko, kamu jangan bercanda. Siapa yang bercanda? Aku serius, sayang. Aku juga ingin segera menikahimu. Aku ingin segera membangun rumah tangga denganmu. Bagaimana? Apa kamu siap bertemu dengan orang tuaku? Tapi Riko, bagaimana kalau mereka tidak setuju dengan hubungan kita karena statusku yang seorang janda? Bagaimana kalau mereka menolakku? Dia langsung insecure membayangkan itu semua. Tenang saja, orang tuaku bukan orang tua yang kolot. Mereka akan setuju jika anaknya bahagia. Apalagi ibuku selalu mendesakku untuk menikah. Aku yakin mereka akan setuju aku menikahimu. Ayolah, jangan pesimis seperti itu. Aku akan memperjuangkan cinta kita apapun yang terjadi. Riko mengusap kepala dia penuh cinta. Benarkah kamu akan melakukannya? Dia menatap Riko dengan nanar. Tentu saja. Aku akan tetap menikahimu walaupun semua orang menentang hubungan kita. Ayo semangat, sayang. Orang tuaku pasti akan setuju kok, tenang saja. Riko tersenyum. Dia terlihat gemas karena dia malah langsung ngedown saat mendengar keseriusan Riko. Terima kasih Riko, aku merasa menjadi wanita paling beruntung karena dicintai secara brutal olehmu. Dia mengalungkan tangannya pada leher Riko. Sepasang kakinya berjinjit agar bisa mengecup bibir pria itu. Dia menempelkan bibirnya sebentar pada bibir Riko. Namun Riko tidak membiarkannya begitu saja. Riko segera merespon kecupan singkat itu. Dia menarik pinggang dia merapat ke arahnya dan meraup bibir ranum dia dengan membenamkannya lebih dalam. Untuk kedua kalinya, mereka saling berpagutan.
Tapi kali ini lebih intens dan lebih bernafsu dari sebelumnya. Bibir mereka saling menyesap dengan lidah yang saling membelit. Dia benar-benar terbuai dengan apa yang dilakukan oleh Rico. Sampai dia tidak sadar saat lelaki itu menggendongnya dan membawanya masuk ke dalam dan merebahkan dirinya di atas sofa. Rico kembali menjarah bibir Dea, namun kali ini tangan Rico tidak mau diam begitu saja. Dia mulai menjelajah tubuh Dea dan meremas bagian sensitif tubuh wanita itu. Bersambung.